Hari ini 4 menteri mendatangi Dewan Perwakilan Daerah untuk menggelar rapat kerja. 4 menteri yang menghadiri undangan rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah antara lain Menkominfo, Menteri Sosial, Menteri SDM, dan Menteri BUMN. Dalam raker dengan DPD, Menkominfo Rudiantara menyatakan Presiden Jokowi tidak melarang para menteri menghadiri pertemuan dengan DPD. Sedangkan menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, rapat kerja dengan DPD memiliki urgensi yang harus disampaikan. Rapat kerja dengan DPD dan juga dengan para menteri dilakukan agar eksekutif dan DPD saling mengetahui rencana kerja masing-masing sehingga bisa berjalan secara harmonis. Urgensi dilaksanakan rapat. 4 Menteri Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala melakukan rapat kerja dengan DPD. Program kerja kementerian mencoba diselaraskan dengan parlemen, terutama Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili aspirasi kedaerahan. Sementara sidang paripurna DPR untuk menetapkan revisi Undang-Undang MD3 masuk ke dalam program legislasi nasional 2014 yang ditunda pengambilan persetujuan. Kita bergabung bersama 2 rekan kami, yaitu Ferry Prihardi dari gedung DPD dan Heranov Albasir dari gedung DPR. Kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi di gedung DPD bersama Ferry Prihardi. Ferry, bagaimana jalannya pertemuan Menteri dan juga DPD, apa yang menjadi pokok pembahasan dalam rapat? Bagi DPD yang mewakili provinsi-provinsi yang ada di Indonesia untuk menyampaikan keluh kesah ataupun selama ini yang terjadi di masing-masing daerah kepada kementerian-kementerian terkait. Hari ini rencananya ada 4 kementerian, namun hingga saat ini sudah berlangsung 3 rapat kerja dari 3 kementerian, yaitu Kementerian Informasi dan juga Komunikasi, Kementerian Sosial, dan juga Kementerian ESDM. Yang saat ini sedang terjadi masih berlangsung adalah rapat kerja antara Mensos dengan Komite 3, lalu juga rapat kerja antara Menteri ESDM dengan Komite 2 DPD. Dengan Menteri Sosial membahas fokus terhadap Kartu Indonesia Sejahtera, di mana banyak perwakilan-perwakilan ataupun senator-senator yang mempertanyakan validitas data warga ataupun masyarakat yang memperoleh Kartu Indonesia Sehat ataupun Kartu Indonesia Pintar. Lalu hal ini dijawab oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengenai validitasnya yang akan terus diperbaiki, termasuk juga sosialisasi kepada masyarakat hingga nanti pada akhirnya tanggal 2 Desember maksimal seluruh masyarakat yang ditargetkan mendapat Kartu Indonesia Sejahtera ini sudah dapat masing-masing Kartu Indonesia Pintar ataupun juga Kartu Indonesia Sehat. Sementara itu yang saat ini juga masih berlangsung, Robert, yaitu rapat kerja antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Komite 3 DPD, di mana tadi banyak sekali persoalan-persoalan di bidang energi dan juga sumber daya mineral yang disampaikan oleh senator-senator dari berbagai daerah kepada Menteri ESDM Sudirman Said. Di antaranya adalah mengenai fenomena biarpet atau fenomena mati hidupnya listrik di beberapa daerah, terutama di Sumatera, yang kita ketahui bahwa beberapa daerah seperti misalnya di Medan, Sumatera Utara sering terjadi fenomena biarpet, dan untuk mengatasi hal ini, Menteri ESDM selama 5 tahun ke depan menargetkan akan membangun 35.000 megawatt listrik baru. Namun ada konsekuensi yang harus dihadapi masyarakat, yaitu pemadaman bergilir di berbagai kota. Namun jika dibandingkan fenomena biarpet di Sumatera dengan di Pulau Jawa agak sedikit berbeda, karena di Pulau Jawa tingkatnya lebih tinggi karena lebih banyak penduduknya, sementara di Sumatera tingkatnya hanya di beberapa titik saja namun banyak disorot oleh masyarakat. Dan mengenai fenomena menteri-menteri yang datang ke DPD hari ini, tadi kami coba tanyakan kepada beberapa menteri, di antaranya Khofifah Indar Parawansa, yang menyatakan bahwa ini adalah menghadiri undangan ataupun uji dengar antara DPD dan juga pemerintah, sehingga dapat menyampaikan aspirasi dari DPD yang mewakili apa yang terjadi di provinsi masing-masing kepada menteri-menteri terkait. Dan berikut adalah kutipan pernyataan dari Khofifah Indar Parawansa. Ya, kita datang ya. Biasa kan, ini kewajiban kok. Kalau pemerintah gitu ya, raker dengan DPR, dengan DPD, itu kan menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan mereka. Ya. Hari ini dijadwalkan memang ada 4 menteri yang akan melakukan rapat kerja di DPR, dan secara total hingga saat ini ke rekan kami, yaitu Heranov Albasir yang berada di gedung DPR. Heranov, revisi Undang-Undang MD3 adalah bentuk penyelesaian antara 2 kubu di DPR. Kenapa ditunda dalam program legislasi nasional?
Ya, Robert, pengambilan keputusan terkait dengan revisi Undang-Undang MD3 yang akan masuk ke program legislasi nasional 2014 harus ditunda karena tadi pada sidang paripurna yang dimulai pada pukul 11 hingga pukul 1 siang tadi memutuskan untuk memasukkan sejumlah catatan kepada Badan Legislasi agar catatan ini bisa selesai dalam waktu dekat sebelum masa reses 5 Desember nanti, Robert. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin sidang paripurna mengetok palu penundaan pengambilan persetujuan mengingat adanya catatan terhadap pembahasan lanjutan revisi Undang-Undang MD3. Fahri meminta catatan fraksi yang dikemukakan pada paripurna diselesaikan di balik, Robert. Catatan fraksi harus selesai di tingkat balik dengan sebaik-baiknya secara prosedural dan menghindari adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi nanti. Tadi politikus P3 Dimyati Natakusuma, salah satu anggota fraksi yang interupsi, tidak setuju revisi dilakukan dengan menabrak undang-undang. Menurut Dimyati, Prolegnas 2014 sudah tidak lagi setelah berakhirnya masa jabatan DPR periode 2009-2014 pada 30 September lalu, Robert. Dimyati juga mengingatkan jika putusan MK harus diikuti dalam pembahasan Undang-Undang MD3, bahwa DPD harus dilibatkan dalam proses pembahasan revisi Undang-Undang MD3. Hal senada dikatakan oleh Menkumham Yasona Lawli tadi yang menerima keputusan penundaan revisi Undang-Undang MD3 masuk ke Prolegnas 2014 karena suara DPD harus diperhitungkan di pembahasan. Yasona Lawli memang menteri pertama Kabinet Kerja Jokowi yang datang rapat dengan DPR pada hari ini. Lawli pun hadir pada rapat paripurna revisi Undang-Undang MD3 guna fokus agar revisi Undang-Undang MD3 ini bisa cepat selesai direvisi. Dan tadi kami sempat menanyakan ke pimpinan DPR bagaimana tanggapan dari pimpinan DPR, mengingat pada hari ini ada 4 menteri yang hadir rapat bekerja dengan DPD, sementara menteri-menteri belum ada yang rapat dengan komisi di DPR. Tadi Agus Hermanto mengatakan tadi sudah mengucapkan bersyukur karena sudah ada Menkumham Yasona Lawli yang hadir pada sidang paripurna hari ini untuk merevisi Undang-Undang MD3. Dirinya tadi berpikir positif, ke depannya para menteri pasti akan hadir rapat dengan komisi di DPR. Berikut pernyataan dari Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Dengan DPR, tanggapan dari pimpinan seperti apa? Sebenarnya seharusnya memang dengan DPR seperti hari ini juga Menteri Menkumham juga hadir, sehingga pada saat tidak hadir barangkali memang ada kegiatan yang betul-betul memang tidak bisa ditinggalkan. Kami semuanya positif thinking aja, tapi yang jelas ke depan mudah-mudahan ini bisa lebih lancar, karena kan kita ketahui sekarang komisi-komisi sudah lengkap, kita sudah bekerja, bahkan tadi juga memang di dalam hasil paripurna masih harus disempurnakan sedikit, itu akan dikembalikan di balik, kemudian disempurnakan lagi, kemudian dilaksanakan rapat pengganti bamus kembali, kemudian diparipurnakan kembali. Demikian, Robert, kembali ke Anda di studio. Baik, masih harus disempurnakan. Terima kasih Heranov Al-Basir atas informasi Anda dan Ferry Prihan.